Halo semuanya, kenalin nama gue Lukman. Jadi kali ini gue mau share ke kalian tentang plugin WordPress yang kemarin baru saja gue bikin. Namanya Luhut. Jadi Luhut ini singkatan dari localhost only hosted on deploy. Yang mana fungsinya itu dia bakal ngegenerate halaman-halaman WordPress ke file statis dan di-upload ke GitHub lalu di build di Cloudflare. Intinya kayak gitu. Nah, gua jelasin dulu ya untuk fungsinya, gimana caranya si Luhut ini bekerja. Itu kalian juga bisa lihat, bisa akses langsung ke halaman resminya di luhut.web.id. Nah, kurang lebih kayak gini guys. Jadi nantinya kalian itu akan install WordPress di lokal kalian, di laptop kalian, di komputer kalian, tanpa harus butuh hosting atau server. Itu nggak perlu, kalian cukup install WordPress kalian di lokal. Nah, setelah itu kalian misalkan update konten atau nambahin gambar atau apapun itu, setelah selesai kemudian kalian klik push to live di dashboardnya Luhut. Nanti sistemnya Luhut akan generate semua halaman yang aktif ya, yang dipublish ke dalam file statis berupa HTML bersamaan dengan file CSS, JavaScript, sama file-file gambar yang dibutuhkan. Jadi file statisnya lalu di-push atau dikirim ke repository GitHub. Di sana tempat penyimpanan file-file kalian yang statis. Setelah itu, setelah di-push ke GitHub, nanti akan men-trigger Cloudflare untuk build repositorinya kalian. Jadi repository yang tadi barusan di-push akan di-build oleh Cloudflare workers. Setelah itu, setelah selesai, nah website kalian itu bakal bisa diakses oleh semua orang atau akan live di internet. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Jadi sangat sederhana, kelihatannya sangat sederhana. Cukup kalian update konten WordPress kalian di lokal, kemudian di push to live pakai Luhut, nanti sistem akan bekerja secara otomatis. Nah, ini juga ada fitur dan limitasinya. Kalian bisa cek sendiri di halaman resminya di luhut.web.id. Tentunya ada keterbatasan ya. Kayak misalkan dia nggak bisa nih melakukan aktivitas atau mengeksekusi kode-kode yang bersifat PHP atau backend ya. Itu belum bisa karena ini tujuan utamanya ya untuk file statis aja. Meskipun nanti ada kemungkinan karena kita pakai Cloudflare Worker ya, jadi ada kemungkinan beberapa sistem yang bekerja di backend bisa kita adopsi ke dalam JavaScript. Karena WordPress pakai PHP, jadi mungkin akan kita adopsi pakai JavaScript yang bisa berjalan di worker. Kurang lebih kayak gitu. Oke, sebelum kita lanjut, ada beberapa ya prasyarat yang mesti kalian penuhi terlebih dahulu sebelum masuk ke step berikutnya. Ini ada 4 prasyarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, di laptop kalian itu harus sudah terinstall Git. Git ini yang nantinya bakal dipakai sama si Luhut untuk nge-push and pull ke repositorinya si GitHub. Jadi bagi kalian yang belum install, silahkan install dulu. Kalian bisa lihat tutorialnya di YouTube karena di sini gua nggak akan ngejelasin. Sama local WP juga kalian perlu install. Itu ada untuk Windows sama Mac. Terus ada dua lagi tambahan, yaitu kalian perlu bikin account di GitHub sama di Cloudflare. Silakan bikin dulu semuanya, install dulu. Setelah sudah, kalian bisa masuk ke step yang sesungguhnya. Nah, ini kita masuk ke step untuk penggunaan si plugin Luhut ini. Ada step pertama yaitu nambahin domain ke Cloudflare. Sebenarnya ini opsional ya guys.
Jadi nambahin custom domain atau domainnya kalian itu sebaiknya nanti sih setelah workernya itu udah jalan duluan, karena biar lebih seamless gitu. Nah ini gue salah buat nambahin atau bikin step-stepnya. Tapi yang jelas di sini gue jelasin dulu. Yang bakal kita lakukan pertama kali itu pastinya install WordPress di local WP. Nah kalian buka local WP yang sudah kalian install. Ini tampilannya seperti ini. Nah nanti kalian add site di pojok bawah sini. Terus create new site, continue. Nah di sini kita bikin misalkan testing Luhut. Nah continue. Ini biarkan default ya, preferred, karena ya udah kita cukup pakai di lokal aja. Ini stacknya pakai PHP 8.2, web servernya Nginx, sama databasenya MySQL 8.035. Oke, kita continue. Nah, berhubung ini di lokal, jadi kalian bebas, boleh banget pakai username atau password yang mungkin gampang ditebak ya. Jadi nggak masalah sih, menurut gue nggak masalah. Admin misalkan, karena ini sekali lagi dipakai hanya di lokal kalian. Kemudian kalian add site, nanti si local WP ini bakal provisioning service baru. Kita tunggu, biasanya cukup lama. Ini tergantung dari spek laptopnya kalian juga. Kita tunggu, masih cukup lama. Dan oh ya, di local WP ini sebenarnya itu ada konsep push and pull ke live link. Ini kalau kalian lihat ya, ini ada live link, pull and push. Nah, tetapi di fitur ini tuh fitur yang berbayar dan hanya support di kalau nggak salah itu di dua platform, yaitu WP Engine sama Flywheel. Nah ini tuh berbayar guys. Jadi kita bikin konsep yang sama tetapi versi murahnya. Dengan konsep yang seperti ini yang gue bikin pluginnya itu memungkinkan kalian bikin website hanya modal domain aja. Kayak gue nih yang luhut.web.id itu registernya itu cuman 9.900, 10.000 kurang 100. Murah kan? Jadi bisa bikin website dengan harga 10.000, desainnya sesuka kita sendiri, ataupun kalian bisa beli theme-nya WordPress atau yang gratisan juga banyak. Nanti silakan berekspresi. Dan untuk kemudian live ke internet itu nggak mahal gitu, cukup konekkan domain kalian ke Cloudflare workernya. Nah ini proses installing WordPressnya kita tunggu. Memang cukup lama ya, karena dia harus download dulu dari internet, kemudian diinstal di sistemnya si local WP. Kita tunggu guys. Boleh banget sambil ngopi, sambil ngeteh, silakan. Nah, udah selesai guys. Ini udah jadi WordPress-nya. Kalian bisa akses langsung ke WP admin. Nah, gunakan username sama password yang kalian bikin sebelumnya. Admin login. Oke guys, kita udah sampai. Ini ada peringatan dari Chrome kalau password kalian itu lemah termasuknya. Ini kita oke aja, nggak masalah karena kita install WordPress-nya di lokal. Jadi cukup aman ya. Terus kita langsung ke menu plugin untuk install plugin Luhutnya. Bagi kalian yang belum download, silakan pergi ke website resminya Luhut di luhut.webid, kemudian klik download plugin. Lalu balik lagi ke menu plugin WordPress, kita add plugin, terus kita upload plugin.
Oke, agak sedikit lag ya guys. Sorry karena ini juga sambil ngerekam. Nah, ini kita masukkan ke sini, kita install. Oke, berhasil. Kemudian kita aktifkan pluginnya. Harusnya nggak ada error. Kalau nggak ada error artinya sukses. Oke, ini udah sukses. Kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu ke menu Luhut. Menu plugin Luhut kita klik. Oke, kita tunggu guys. Nah, ini tampilan awal dari setup wizardnya si Luhut ya. Jadi ada 4 langkah. Yang pertama connect ke GitHub melalui token API-nya, kemudian bikin reponya, terus connect ke Cloudflare, terus bikin project di Cloudflare Worker. Oke, untuk langkah yang pertama, kalian cukup klik link ini, create new token on GitHub. Dengan catatan kalian sudah punya akunnya ya dan sudah login. Nah, ini kalau sudah login, itu nanti diarahkan ke tampilan seperti ini. Kita ganti misalkan Luhut. Ups. Nah, untuk expirationnya dibiarkan 30 hari. Nanti ada menu di setting Luhut itu yang bisa ganti tokennya si GitHub sama si Cloudflare. Jadi untuk keamanan ya, barangkali tokennya itu bocor. Ini di set 30 hari aja, dan kalau kalian klik link yang sebelumnya itu secara otomatis scope-nya bakal terisi seperti ini. Beberapa yang udah dicentang secara otomatis. Lalu kalian generate token. Nah, ini ada token yang sudah dibuat, kalian copy, terus kalian masukin ke sini. Dan connect GitHub account. Nah, oke, berhasil, GitHub token valid. Kemudian usernya itu pasti user GitHub-nya kita. Nah, untuk ini secara default dia bakal bikin nama wp-static nama timestamp-nya. Nanti kita coba custom ya, misalkan web Luhut. Oh, sorry guys. Apakah mati? Oh, tidak. Oke, baterainya mau habis. Oke, sorry. Lanjut. Nah, kalian bisa ubah nama repositorinya, terserah kalian. Kemudian create repository. Nah, sistem Luhut itu akan bekerja, dia akan bikin repo di GitHub, kemudian clone ke lokal kita, kemudian create index HTML yang isinya nanti cuman coming soon, kemudian commit lagi filenya dan push ke GitHub lagi. Nah, ini step 2 udah berhasil. Kita masuk ke step 3 untuk bikin API tokennya Cloudflare. Seperti biasa ya guys, klik create new token, kemudian kalian akan diarahkan ke halaman API token. Kita tunggu. Ini lumayan berat. Pada laptop gua ini MacBook, cuman MacBook jadul ya. Oke, kita masuk ke halaman API tokens. Nah, kalian create token, create button ini, klik. Lalu pakai template ini, edit Cloudflare workers, use template. Nah, di sini kalian perlu menambahkan satu permission lagi. Klik add more untuk zone. Sama di sini ganti DNS, di CDNS, terus edit.
Nah, ini digunakan nantinya buat si plugin ini supaya bisa custom domain. Jadi kita butuh permission ini untuk API si Cloudflare ini bisa bikin record di DNS-nya Cloudflare. Nah, ini udah ditambahkan. Ini pilih all accounts aja untuk account resource-nya. Untuk zone resource-nya kita juga pilih all zones aja. Nah, dua ini juga wajib ya untuk diisi. Lanjut continue to summary. Nah, ini udah previewnya, summary-nya. Kita create token. Nah, ini ada token yang perlu kalian copy. Dan jangan lupa ini juga disimpan, token ini disimpan supaya sewaktu-waktu kalau kalian lupa atau mau pindah laptop, ganti laptop, ini masih bisa dipakai. Kita copy, kita masukkan ke sini, kemudian kita connect Cloudflare. Oke, token sudah tervalidasi, sudah oke, account juga sudah betul, accountnya kita. Cuman sebelum kita create project, kita perlu install dan authorize dulu aplikasi Cloudflare di GitHub kita. Jadi klik install and authorize. Nah, nanti kalian akan di redirect ke halamannya GitHub. Nah, di sini kalian pilih account GitHub kalian. Klik. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Gua rekomendasiin untuk pilih yang all repository saja ya. Nanti tinggal di install and authorize. Nah, ini tujuannya buat menginstal aplikasi Cloudflare di GitHub. Oke, kita tunggu. Kita bakal di redirect ke Cloudflare. Nah, di sini agak tricky ya guys. Jadi kita nggak bisa ngonekin kita nggak bisa ngonekin Cloudflare ke GitHub itu hanya pakai API, itu nggak bisa. Jadi harus melalui halamannya Cloudflare juga. Nah, ini kalian tinggal masuk ke Compute and AI, terus ada Workers and Pages menu ini. Nah, nanti kalian masuk ke halaman Workers and Pages. Kita tunggu. Oke, kita udah masuk. Kalian pilih Create Application. Nah, kalian bisa lihat ya, ada tanda abu-abu ini artinya GitHub kita sama Cloudflare kita itu belum connect. Nah, kita koneksikan dengan cara klik aja di sini. Klik, kemudian akan muncul pop-up GitHub lagi dengan langkah yang sama kayak yang sebelumnya. Kita tinggal klik aja ke akun yang tadi sebelumnya dipakai. Terus masuk ke paling bawah, kita save aja. Nah, nanti secara otomatis si GitHub bakal meng-ACC kali ya bahasanya, meng-ACC permintaan si Cloudflare untuk connect. Nah, nanti di redirect sama si Cloudflare ke menu yang tadi sebelumnya. Menu yang connect GitHub, connect GitLab dan lain-lain. Nah, di sini nih. Oke, kita cek. Nah, ini udah bisa kelihatan warnanya hijau. Kalau sudah warnanya hijau artinya udah connect. Kita tinggal close aja guys. Close. Nah, setelah itu kita nggak perlu masukin custom domain dulu. Ini di langkah terakhir aja. Kita langsung aja create project. Nah, kita berhasil mengkoneksikan antara Cloudflare dengan GitHub, dan kita juga berhasil membuat sistem yang mana nantinya Luhut itu bisa nge-push sama nge-pull repository dari hasil convert WordPress-nya kita. Oke, kalian bisa cek ke link ini. Kita klik ya. Harusnya hasilnya itu coming soon. Nah, ini artinya kita berhasil, proses instalasinya selesai.
Ini masih coming soon ya, belum sesuai dengan halaman WordPress yang kita buat di lokal. Nah, nanti kalau misalkan kita mau mau push halamannya kita pergi ke dashboardnya Luhut. Kita cek dulu nih. Kita cek dulu. Nah, ini halaman dashboardnya Luhut itu seperti ini. Ada button push to live yang mana ketika diklik dia akan men-trigger sistem untuk nge-generate file statisnya WordPress kita, kemudian nge-push ke GitHub dan di build di Cloudflare Workers. Nah, di active configuration ini ada informasi live setnya kita, preview setnya kita, repositorinya kita, itu apa aja yang udah kita masukin tadi. Ini juga ada field untuk custom domain. Dan nanti kalau kalian mau custom domain itu bisa ditambahkan di sini. Untuk custom domain nanti masuk ke tutorial part 2 ya guys. Nah, ini tutorial untuk push to live dulu. Kita cek dulu di halaman setting. Nanti gua jelasin beberapa fiturnya. Nah, ini ada current configuration, itu konfigurasi yang sedang berlaku yang udah kita simpan. Terus ini bagian token status ini itu ada tombol change, artinya kalian bisa mengubah token yang kalian simpan sebelumnya. Kayak yang tadi kan kalau GitHub itu ada masa expirednya kan 30 hari. Nah, itu kalian bisa ganti lagi di sini untuk memperbaruinya. Kemudian ada menu auto deploy di mana kalau ini di enable kalian bakal sistem ini bakal otomatis ngedeploy ketika kalian mengubah halaman tertentu. Jadi setiap kali kalian publish halaman itu, sistem akan ke-trigger dan nge-convert, kemudian commit dan push. Lalu di sini ada not found redirect. Di sini kalian bisa ganti halaman untuk redirect status 404. Nah, ini juga ada custom assets, ini untuk nambahin path atau URL yang kira-kira nggak masuk ke halaman cuman kita butuhkan, itu kalian bisa masukkan ke sini. Oke, kita coba untuk push to live dulu. Nah, di halaman pages itu kita coba bikin halaman baru, kita hapus dulu. Ini kita hapus. Kemudian kita tambahkan halaman baru, add page. Nah, di sini kita coba bikin halaman baru ya guys. Kita pilih pattern yang ada aja. Kita contohkan pilih pattern yang mana ya? Yang ini aja deh. Stories book. Nah, yang seperti ini, oke. Ini udah kita import ke halaman ini, homepage. Kita kasih nama home. Kita publish. Nah, terus kita cek dulu ya di halaman home-nya kita apakah udah sesuai sama yang kita publish tadi. Oke, di localhost kita itu sudah sesuai ya, kayak gini tampilannya yang tadi kita import. Kemudian di halaman setting kalian masuk ke dashboardnya WordPress lagi, ke menu settings. Di menu settings itu ada menu reading. Nah, di sini kalian bisa custom your homepage display, itu pakai static page dan pilih halaman tadi home. Save change. Nah, lalu kalian pergi ke menu plugin Luhut. Terus kalian bisa langsung klik push to live. Jadi perubahan yang tadi yang ada di homepage itu akan dikirim ke GitHub dan kemudian diproses si Cloudflare. Nah, kita tunggu exporting static filesnya.
sampai berhasil. Kemudian berhubung ini ada rangkaian build dan pokoknya ada beberapa rangkaian lah. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama, kemungkinan ya 5 detikan, 5 sampai 10 detik lah setelah ini selesai di deploy. Kita tunggu 5 sampai 10 detik sampai Cloudflare worker-nya itu selesai bekerja. Nah, nanti kita cek secara berkala ya. Kita bisa klik preview site ini. Nah, ini sudah berhasil guys. Jadi yang tadi kita ubah di lokal kita itu sudah live di Cloudflare Workers. Nah, ini domainnya. Kalian bisa cek sendiri di domain kalian masing-masing apakah sudah berhasil atau belum. Oke, mungkin itu dulu guys tutorial dari gua terkait plugin Luhut ini. Mungkin bisa kalian coba dulu di rumah untuk custom domain. Gua bikin tutorial part 2. Bagi kalian yang mau ikut kembangin plugin ini, boleh banget, silakan kalian pull request dari halaman ini lukmanbagus/luhut. Itu silakan kalian misalkan kalian ketemu error atau kalian ingin fitur baru, silakan kalian buat pull request. Nanti kalau ada waktu gua kerjain gitu. Itu dulu mungkin tutorial dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.